Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Ar-rabi'ah, faidah dari hadis ini yang keempat, at-ta'lilu fi dzalik, alasan untuk digalakkannya pernikahan. Annahu al-ghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan. Anil hurumat, dari perkara-perkara yang anil muharramat, perkara-perkara yang diharamkan. Nah, disalurkan ke cara yang halal. Tidak seperti cara berpikirnya orang-orang Kristen, yaitu bahwasanya pernikahan ini akan menghalangi ibadah. Lebih baik kami para pendeta dan para suster itu tak payah menikah. Akhirnya apa? Ya tak kuat meletup, akhirnya malah masuk ke perzinaan. Seperti yang diceritakan oleh sebagian suster yang masuk Islam itu di Indonesia itu. Akhirnya malah banyak perzinaan, dan terkadang pendetanya yang merogol para wanita-wanita yang dikumpulkan. Na'udzubillah. Ada yang memang suka memelihara anak yatim, alasannya ini baik anak yatim. Ternyata anak yatimnya akhirnya tak lagi suci, pendetanya yang jahat. Karena tidak memakai cara yang halal, akhirnya masuk kepada cara yang haram. Karena manusia masih manusia, ikut fitrah. Baik, fitrah manusia memang apa? Menikah dan seterusnya untuk melanjutkan kehidupan manusia. Baik. Dan kebanyakan bid'ah rohbaniyah orang-orang Kristen itu diambil oleh orang-orang Sufi. Sebagaimana bid'ahnya orang-orang Yahudi itu diambil oleh orang-orang Syiah. Nah, orang Sufi sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnul Jauzi rahimahullah dalam Talbis Iblis, mereka menggunakan bid'ah rohbaniyah, yaitu membujang, tak kawin para syekh-syekh thariqat dengan alasan apa? Ini akan menyibukkan kita dari Allah, katanya. Tapi tahu-tahu apa? Akhirnya mereka lari ke pelampiasan ke yang lain, yaitu ke murid-murid yang laki-laki yang masih muda. Akhirnya mereka mengistilahkan anak-anak muda itu sebagai apa? Sebagai pasak-pasak dunia untuk menyeimbangkan dunia, maksudnya menyeimbangkan syahwat. Na'udzubillah. Yang halal ditinggalkan, justru yang haram yang dipakai. Seperti yang diceritakan sebagian orang itu, anaknya memang tak perlu lagi untuk dikirimi duit oleh orang tuanya, kiainya yang bagi duit sebagai apa? Ganti dari yaitu tadi penyaluran yang haram. Na'udzubillah. Jadi hancur, nama Islam rusak gara-gara itu. Baik. Kemudian yang kelima, ighra'u man lam yastati mu'natan nikah bisawm. Anjuran Nabi untuk orang yang tidak mampu memikul beban-beban pernikahan agar dia berpuasa. Baik. Hikmah kesehatannya itu, li'annahu yudha'ifu syahwah, akan melemahkan syahwat. Li'anna syahwah takunu minal akal, karena syahwat itu terbentuknya dari makanan, minuman, ya kan, ada makanan penguat, minuman penguat, apa saja itu dan seterusnya. Memang asalnya dari situ, bahannya adalah dari makanan dan minuman, dari gizi-gizi tertentu. Fa tarkuhu yudha'ifuha, meninggalkan makan dengan cara berpuasa itu akan melemahkannya. Itu manfaat duniawi, Nabi ingatkan, manfaat kesehatan. Manfaat ukhrawinya jelas dia dapat pahala dan dia terhalangi dari perkara yang haram dan seterusnya. Yang keenam, qala Syekhul Islam rahimahullah, wa man la malalah, orang yang tidak memiliki harta benda, hal yustahabbu lahu ayyaqtarida wa yatazawwaj, apakah disunahkan bagi dia untuk berhutang dan menikah demi menolong diri sendiri, demi menjalankan syariat dan sebagainya. Orang sudah tak tahan dan itu wajar, itu fitri. Apakah disunahkan untuk berhutang? Fihi niza'un fi madhabil imami Ahmad wa ghairi, ada perselisihan di dalam madhab Imam Ahmad dan juga madhab-madhab yang lain. Wa qad qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa yasta'fifil ladina la yajiduna nikaha, hendaknya orang-orang yang belum mendapatkan kemampuan untuk menikah, syahwat ada tetapi harta benda belum cukup, beban belum cukup, apalagi kalau bebannya susah, disuruh cari apa katanya itu, apa itu namanya,
jantungnya nyamuk, entah kemana carinya itu, pening loh. Ya? Hati nyamuk, kalau jantung nyamuk lebih senang, entahlah, al-muhim, gitu-gitu loh. Nah, gimana nemukannya? Ya sudah, itu aja, yaitu menjaga kehormatan dengan cara puasa dan sebagainya. Baik. Hatta yughniyahumullahu min fadlih, sehingga Allah memberikan kepada mereka kecukupan dari kurnianya. Nah, ada khilaf di sini. Makna menjaga kehormatan sampai Allah memberikan kemudahan, apakah berarti kita tak boleh berusaha? Nah, ini khilaf. Para ulama, salah satu pendapat mengatakan justru sebagaimana kita diwajibkan bertawakal sampai Allah mendatangkan rezeki, kita juga diwajibkan untuk berusaha. Tawakal itu amalan hati, usaha itu amalan anggota badan. Nah, di antara usaha adalah apa? Berniaga, termasuk usaha adalah berhutang, bukan meminta-minta. Maka mereka mengatakan berarti puasa-puasa tetapi juga boleh sampai tingkat berhutang, daripada masuk kepada yang haram hutang, tapi jangan hutang yang sampai membebani seumur hidup, atau apa itu, hutang bank sampai akhirnya terjerat sendiri dan sebagainya. Baik. Nah, yang lain mengatakan ayat ini mengisyaratkan untuk tidak memaksakan diri, tapi tunggu saja. Memang ini khilaf sejak dulu. Baik. Yang betul kembali kepada sudut pandang yang baik. Apakah kalau saya tidak berhutang untuk menikah itu saya mampu dalam artian mampu bertahan cukup dengan puasa? Saya sudah puasa banyak-banyak, syahwat saya terlalu besar. Memang saya dari keturunan yang hebat-hebat, saya dari keturunan Arab barangkali kan. Ya kalau emang menunjukkan seperti itu, lebih baik dia berhutang, tapi cari hutang yang tidak membahayakan diri sendiri. Tapi kalau merasa dengan puasa pun cukup, dengan puasa Daud misalkan atau apa, ya berarti tak perlu membebani diri, karena hutang itu memang akan membebani diri. Nabi berlindung dari hutang, walaupun kenyataannya dengan ijtihad beliau, memang beliau perlu berhutang untuk kemaslahatan keluarga beliau berhutang. Jadi mohon perlindungan dari hutang, tapi kalau emang perlu hutang itu lebih baik. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.